Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam PJOK, sehat, bugar, sportif. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga kesehatan selalu diberikan kepada Ananda semua ya. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Oh iya, sebelumnya Bapak mau mengingatkan nih, sebelum kita belajar pada materi kali ini, Bapak mohon kepada Anda semua agar kita berdoa dulu. Dalam berdoa kita sisipkan nih, supaya pandemi COVID-19 segera berlalu dari negeri Indonesia yang kita cintai bersama. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini, pada hari ini, kita akan membahas tentang pola gerak dasar. Apa sih itu pola gerak dasar? Pola gerak dasar adalah suatu jenis keterampilan yang mendasar atau keterampilan awal yang dimiliki oleh seluruh manusia, terutama untuk adik-adik atau Ananda semua yang masih duduk di kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini keterampilan awal yang harus kita kuasai. Itu bisa kita sebut dengan pola gerak dasar. Terus yang perlu Ananda ketahui nih, pola gerak dasar itu ada 3 Ananda. Yang pertama, gerak dasar lokomotor. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Dan yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Mari kita bahas satu-satu ya. Lokomotor dulu. Yang pertama, apa itu lokomotor? Kalau kita cari definisi banyak nanti Ananda bisa ketemu banyak sekali macam definisi gerak dasar lokomotor. Di sini Bapak hanya akan simpulkan gerak dasar lokomotor itu suatu gerakan di mana gerakan itu menyebabkan perpindahan tubuh. Jadi kita bergerak dari satu titik ke titik lain atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Itu bisa disebut dengan gerak dasar lokomotor. Jadi apapun gerakan yang kita lakukan ketika kita melakukan gerakan itu berpindah tempat, itu bisa disebut dengan gerak lokomotor. Contohnya apa Bapak? Nah, contohnya banyak sekali Ananda. Nanti bisa dicari nih, bisa tanya kepada orang tua, ayah, ibu, kakak, saudara. Di sini Bapak akan berikan sedikit contoh. Contoh gerak dasar lokomotor yang pertama, berjalan. Yang kedua, berlari. Yang ketiga, melompat. Keempat, meloncat. Kelima, berjingkat. Keenam, mendarat. Ketujuh, memanjat. Kedelapan, berguling. Dan seterusnya banyak sekali. Nanti untuk contoh yang lain bisa Anda cari sendiri, temukan sendiri. Yang penting gerakan itu berpindah. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu gerak lokomotor, gerak dasar lokomotor. Bisa Anda cari contoh yang lain. Kemudian untuk pola gerak dasar yang kedua yang mau kita pelajari, yaitu gerak dasar non-lokomotor. Apa sih itu Pak? Gerak dasar non-lokomotor. Nah, kalau non-lokomotor ini kebalikan dari pola gerak dasar lokomotor. Jika lokomotor tadi kita harus berpindah tempat, untuk non-lokomotor ini, gerak dasar non-lokomotor ini, gerakan yang kita lakukan tidak menyebabkan perpindahan tempat. Jadi kita bergerak menggunakan anggota tubuh kita, tapi kita tidak berpindah tempat, atau bisa dikatakan kita bergerak tetapi tetap diam di tempat kita. Contohnya apa Pak? Oh, contohnya banyak sekali Ananda. Yang pertama, bisa mengayun lengan. Kedua, memutarkan bahu dan lengan. Ketiga, bisa membungkuk.
Keempat, bisa jongkok. Kelima, bisa duduk. Keenam, bisa menekuk siku atau menekuk lutut. Ketujuh, bisa mendorong. Tapi jangan sampai pindah tempat gerakan mendorongnya. Terus yang selanjutnya, bisa gerakan jalan di tempat. Loh Pak, tadi kalau jalan katanya lokomotor. Iya, kalau kita melakukan gerakan jalan dengan berpindah tempat itu termasuk gerak lokomotor. Tapi jika kita jalan, tapi jalan itu tetap di tempat kita, namanya jalan di tempat, itu masih masuk dalam gerak dasar non-lokomotor. Untuk contoh yang lain bagaimana Bapak? Contoh yang lain silahkan dicari yang lainnya, dicari referensi sebanyak-banyaknya, bertanya kepada siapa saja. Kemudian untuk pola gerak dasar yang ketiga yang harus kita kuasai, harus kita pelajari apa Bapak? Yaitu gerak dasar manipulatif. Apa itu gerak dasar manipulatif? Gerak dasar manipulatif itu suatu gerakan yang melibatkan atau memainkan suatu alat atau benda. Alat bendanya bisa bola, bisa raket, bisa bat, bisa alat pemukul, apapun alatnya dan jenisnya. Yang penting bisa digunakan untuk memainkan alat. Jadi ketika gerakan itu memainkan alat atau benda, itu disebut dengan gerak manipulatif. Contohnya apa Bapak? Nih contohnya kita menangkap bola, melempar bola, menendang bola, memukul bola, memantulkan bola, menggiring bola, dan seterusnya masih banyak lagi. Jadi apapun gerakan yang gerakan itu melibatkan suatu benda atau objek atau bola atau apapun, itu bisa disebut dengan gerak manipulatif. Nah, bagaimana Nanda? Ternyata mudah bukan materi kita pada pertemuan kali ini? Oh, mudah Pak ternyata. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, Bapak meminta kepada Ananda agar berdoa supaya materi ini dapat kita terima dengan baik. Satu lagi Ananda, Bapak meminta kepada Ananda semua agar tetap rajin berolahraga di mana saja, terutama di lingkungan sekitar rumah Ananda sendiri. Tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah ya, jangan sampai lupa. Salam PJOK, sehat, bugar, sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.